Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatan wa salaman ala Rasulillah nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman fi ilmina ya rabbal alamin. Nah, teman-teman sekalian jamaah masjid itu salam yang semoga selalu dalam jagaan, lindungan serta naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi nih bacaan kita dari pakai kitab Mukhtasar Fiqhul Qasidin karya Al-Imam Al-Qadhi Al-Imam Najmuddin Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah Al-Maqdisi, yang semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas dan menjadikan ilmunya manfaat untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk pada bab yang menurut saya ini penting menurut saya. Nah, yaitu faslun fi bayani ma ta'dhumu bihi sarairu min adz-dzunub. Subbab tentang penjelasan bagaimana kisahnya kok dosa-dosa kecil itu bisa membesar. Jadi dosa kecil kok bisa jadi besar. Nah, ini kan kecil-kecil aja, ternyata dosa kecil itu bisa jadi besar. Nah, jadi ini yang kita tidak menyepelekan sebuah dosa. Tapi diawali oleh beliau dengan mengatakan, ketahuilah. Masya Allah, ini sama bagian mencetaknya sampai di blok hitam. Nah, berarti ini penting banget ini. An-nasaghirata takburu bi asbab. Bahwa dosa kecil itu membesar gara-gara beberapa sebab. Sebelum kita lanjut, nah kan kita sudah tahu nih bahwa para ulama mengatakan dosa-dosa kecil itu tanpa istighfar itu hilang sendiri. Nah, hanya dengan kita beramal soleh, hanya dengan kita sholat 5 waktu, berjamaah, dosa-dosa kecil itu hilang sendiri. Sedangkan dosa besar itu para ulama mengatakan dia nggak bisa hilang kecuali dengan taubat. Kok toh bisa hilang? Berarti mungkin ya karena anugerah dari Allah. Tapi secara matematika dia nggak hilang kecuali dengan taubat, atau misalnya dengan taubat. Nah, dosa kecil kan kita tahu ya dengan mendatangkan amalan-amalan soleh. Nah, terus kemudian ya berbagai macam, dengan puasa, dengan sholat dan lain sebagainya. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at, kata Allah. Sungguhnya kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh itu menghilangkan keburukan-keburukan, dan di sini adalah dosa-dosa kecil. Apa sebabnya? Kenapa dia bisa membesar? Ini sebabnya minha, di antaranya adalah al-isra. Karena dia memaksakan diri untuk melakukan dosa. Dia memaksakan diri untuk melakukan dosa kecil itu. Nah, misalnya maaf melihat non-mahram itu, nah itu termasuk kata para ulama dosa kecil. Tapi kalau kita maksa nongkrong di jembatan begitu sengaja untuk melihat begitu, nah itu masuk kategori dosa, jadi dosa besar. Dulu ada pernah melihat orang nongkrong di halte gini, ternyata sambil megang cetetan, tak kira lagi wirid, ternyata dia ngitung jumlah bis yang lewat. Atau mungkin anak kuliah atau gimana itu dapat tugas begitu. Wal muadzabah, dan dilanggengkan terus menerus, masya Allah. Nah, dosa yang dilanggengkan, jadi nggak ada niatan untuk berhenti. Fil hadits min riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ada sebuah riwayat yang diwakilkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Nah, dari Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah mengatakan la saghirata ma isra. Dosa kecil itu nggak bisa disebut kecil ketika pelakunya itu memaksakan diri. Nah, bukan model-model nggak sengaja ya.
Kalau nggak sengaja ya dia masuk kategori dosa kecil, nggak sengaja begitu. Jadi kalau terus begitu ya mungkin dia masuk dosa besar ketika ada israr. Nah, wala kabirata ma'al istighfar. Dan dosa besar nggak bisa disebut dosa besar ketika pelakunya itu minta ampun sama Allah. Jadi sudah hilang dosanya. Nah, Allah Ta'ala ini bukan berarti kita mengecilkan dosa besar Bapak Ali. Maksudnya kita ketika sudah terlanjur melakukan, kalau ada istighfar ya udah selesai, dosanya selesai. Nah, tapi ya jangan terus dengan sengaja untuk diulangi. Wa'lam, ketahuilah annal afwa an kabiratin, ketahuilah bahwa ampunan dari dosa besar qadin qadat, yang sifat dosa besar ini sudah pernah dilakukan, walam yattabi'ha mithluha, dan dia tidak melakukan dosa besar lagi gitu. Jadi dia sudah melakukan dosa besar tapi terus berhenti, tapi nggak istighfar dia, ya cuma udah nggak melakukan lagi aja. Nah, arja minal afi an saghiratin yuwadzibu 'alaiha al-'abdu, itu lebih diharapkan diampuni oleh Allah daripada mendapatkan pengampunan untuk dosa kecil yang si hamba ini itu melanggengkannya, dilakukan terus gitu. Masya Allah. Dan sekarang tuh orang zaman sekarang tuh, ya Allah, melihat dosa itu agak aneh itu. Nah, dia tidak mendolimi tetangga, omongnya baik, nah, tapi terus nggak sholat gitu. Ketika ditanya kenapa nggak sholat, ya nanti mudah-mudahan dosanya tertutupi dengan amal-amal sholat yang lain karena dia dermawan. Ini kan nggak masuk akal orang kayak gini. Berarti menganggap dosa besar itu seperti dosa kecil, malah lebih parah lagi. Orang zaman sekarang malah lebih parah lagi, banyak seperti itu, meninggalkan apa ya istilahnya, meninggalkan sesuatu seperti itu. Jadi kira dosa besar itu cuman mencuri begitu. Nah, jadi kalau meninggalkan sholat tidak, ini kan jangan. Wa mithalu dzalika qataratun minal ma'. Nah, ini sekarang Ibnu Qudamah memberikan perumpamaan terhadap dosa kecil, dosa besar. Dosa kecil itu yang dilanggengkan itu seperti tetesan-tetesan air taqa'u ala hajarin mutawaliyat, yang jatuh pada sebuah batu tapi terus menerus. Nah, ini kalau kita lihat bekas tetesan hujan gitu yang nempel terus karena mungkin bocor terus begitu satu tempat, ini selalu diulang-ulang oleh guru-guru kita dulu ya. Fa innaha tu'thiru fihi, maka dia akan memberikan dampak. Nah, dan sekarang itu jenengan tentu udah tahu Bang ya, ada semacam kayak alat potong gitu, laser, tapi pakai semburan air kecil gitu, nanti putus gitu kan. Jadi bukan kayak gergaji tapi air. Nah, itu kan ditembak terus tapi dengan tekanan yang kuat ya. Nah, kira-kira begitu, ketika netes terus ya dia akan membekas. Walau jumi'at tilkal qataratu, antikan tetesan itu dikumpulkan jadi banyak fi marratin, dilempar pada satu tempat sekali begitu, wasubbat alaihi lam tu'thir, terus dituangkan ke batu itu nggak bakal ngefek kalau sekali dalam jumlah banyak. Nah, walihada qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah bersabda, ahabbul amali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Jadi amalan yang paling Allah cintai, nah, yaitu yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit amalan. Berarti ini kan hadis ini bisa dipahami dengan cara terbalik ya. Berarti dosa yang Allah sangat benci begitu. Nah, dia itu dosa yang dikekalkan walaupun itu dosa kecil gitu. Dipahami terbalik begitu. Ada istilahnya apa ya? Ilmu ushul fikih ya. Namanya mafhum mukhalafah gitu.
Itu dipahami dengan cara dibalik begitu. Karena ada ilmu untuk memahami syariat ada rumus begitu. Jadi kalau dipahami terbalik jadinya begitu. Jadi amalan yang dosa yang paling Allah benci adalah dosa yang dilanggengkan walaupun itu kecil. Wa minal asbabil lati ta'dhumu biha as-saghairu ayyastasghira adzamba atau ayyustasghara adzambu. Yaitu di antara sebabnya lagi kenapa dosa kecil itu jadi besar, karena orang itu menganggap remeh terhadap dosa kecil. Ketika dosa kecil dianggap remeh, ini Masya Allah, tabatnya kita sampai sekarang ya. Fa inna dzamba, bahkan bukan hanya dosa kecil dianggap remeh, dosa besar dianggap remeh. Nah, ada yang mengatakan, lupa nih baca di mana begitu. Jadi di antara tanda-tanda orang itu dosanya sudah numpuk banyak, dia melihat dosa itu seolah kecil, bahwa seolah Allah itu nggak menganggapnya, seolah itu pasti terampuni. Nah, jadi kalau orang sangat introspeksi terus sama dirinya, itu mudah-mudahan dosa-dosa itu bersih darinya. Fa inna dzamba kullama ista'dzamahu al-'abdu saghara 'inda Allah Ta'ala. Jadi setiap dosa itu, nah bahwasanya dosa-dosa itu ketika di sisi seorang hamba itu dia melihatnya itu dosa besar begitu, dosa kecil. Dia takut begitu ketika mau melakukan dosa itu, maka di hadapan Allah kalau dia melakukannya tidak sengaja begitu, maka akan dianggap kecil, ketika dia ngerasa bahwa itu serem. Berarti si hamba ini ketika kok khilaf melakukannya gitu, pasti akan cepat untuk istighfar. Nah, sawra wa kullama istasgharahu al-'abdu kabura indallahi ta'ala. Dan kapanpun dosa itu dianggap kecil oleh si hamba, maka itu dihitung dosa besar di sisi Allah. Masya Allah, kaidahnya begitu ya. Tapi fa inna isti'dhamahu yasduru an nufuril qalbi minhu wa karahiyatuhu atau wa karahiyatihi lahu. Jadi kenapa si hamba ini menganggap semua dosa itu besar? Karena dia mungkin melihatnya bahwa tidak melihat pada jenis dosa itu, tapi lebih ke dia berbuat dosa sama siapa. Nah, itu bersumber dari bencinya hati terhadap dosa itu. Nah, berarti kita cukup introspeksi ke di kita masing-masing ya. Ketika ngeliat dosa itu kita merasa benci nggak pada dosa itu? Wa karahiyati lahu, artinya juga sama. Jadi bahasa Arab itu kalau diulang-ulang tandanya penekanan gitu. Nah, suatu makna yang dua kata yang berbeda tapi artinya sama kalau diulang itu berarti penekanan. Jadi dia benar-benar nggak suka terhadap dosa itu, melihat dosa itu nggak senang gitu. Nah, dan alhamdulillah trennya ya sekarang udah banyak muslim begitu. Mereka sudah nggak suka dengan yang namanya maksiat, mereka lebih suka dengan ketaatan. Mungkin karena merasakan ketenangan hati. Jadi udah banyak sekarang orang yang sama maksiat itu nggak senang. Nah, zaman dulu, mohon maaf lagi, zaman anak kecil tuh masih ada istilahnya imam masjid pulang terus nyalain India gitu. Masih ada, bahkan ketika di acara pengajian gitu sampaikan ini nggak apa-apa, masya Allah. Tapi sekarang alhamdulillah yang seperti itu tuh udah nggak ada lah, alhamdulillah. Orang yang keluar dari masjid ya dia nggak senang maksiat gitu. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud mengatakan, Ibnu Mas'ud ini benar-benar contoh hidup ya. Dia ini kan seorang pengembala, dari sisi manapun itu nggak ada yang bisa mengangkat derajatnya. Pengembala badannya kecil, pendek gitu. Masya Allah. Kisahnya tahu ya bagaimana beliau masuk Islam. Ya, singkat cerita beliau di kitab Suwarul Hayati Sahabat itu dikisahkan Rasulullah pas hijrah gitu, dia kan sibuk mengembala. Ya, singkat cerita dilewatkan Rasulullah minta susu kambingnya. Kemudian sama Ibnu Mas'ud dia ngomong,
ini bukan punyaku. Kalau punyaku aku nggak bakal pelit. Masya Allah. Ini bukan punyaku. Andaikan ini punyaku, aku nggak bakal pelit sih kalian. Berarti amanah banget. Nah terus kemudian kata Rasulullah, tunjukkan kepadaku kambing yang belum pernah hamil, berarti belum pernah digauli oleh pejantan begitu. Tunjukin, masih mungkin cepet kecil itu, betina Nabi. Sama Nabi kantung susunya itu disentuh terus dibacain Bismillah. Ini mujizat Bang ya. Kita nggak bisa praktek gitu. Langsung ngembung, kaget deh. Sama Nabi apa ya, pakai mangkok atau apa begitu, diperah, diminum Nabi, diperah lagi, dikasihkan Abu Bakar, terus masih tersisa untuk Ibnu Mas'ud. Begitu masih tersisa, Ibnu Mas'ud ngomong ke Nabi, nanya, tadi kamu baca doa apa? Baca kalimat apa? Nabi gak ngajarkan itu. Nabi cuma ngomong gini, innaka waladun mu'allam. Bahasa Nabi begitu ya. Sungguhnya kamu itu anak yang mu'allam. Mu'allam itu jenius begitu. Kok bisa tahu ya? Cuma begitu kok bisa menyebutkan begitu ya? Masya Allah, berarti pendidik luar biasa ya. Aneh juga nggak ngerti menyimpulkan begitu caranya bagaimana ya. Cuma interaksi begitu kok bisa ngomong begitu Nabi. Setelah itu ditinggal sama Nabi. Dia mikir, ini dua orang siapa sih itu, nyari tahu. Akhir tahu. Dia Nabi akhir zaman yang dibicarakan itu. Langsung kambing-kambingnya dikasihkan tuannya. Ditinggal, datang ke Nabi, terus ngomong, jadikan aku membantu. Emang kelihatan dia cerdas hari ini. Jadikan aku membantu. Terus kemudian dijadikan pembantunya Nabi. Dia tahu sumber keberkahan, sumber ilmu itu ada di sini. Ketika jadikan pembantunya, otomatis dia akan mendapatkan semua istilahnya ya, semua ilmu Nabi lah, istilahnya begitu. Atau ilmu-ilmu Nabi banyak tertumpah kepadanya. Nah ini kisah Ibnu Mas'ud, dia sedang mau ngomong sesuatu. Berarti ini omongannya bukan sembarang omongan, karena bersumber langsung dari Nabi. Beliau nggak nemenin siapa-siapa. Innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu fi asli jabalin. Orang kalau benar-benar beriman, takut sama Allah begitu, dia akan melihat dosa-dosanya itu seperti gunung, gunung asli begitu. Ya khafu ayyaqa alaihi. Dia takut gunung itu akan menimpanya. Masya Allah, gunung Pak, bukan batu besar ya. Batu besar kita aja udah serem. Wong kerikil aja kita udah serem. Nah, ya dulu pernah ada kisah orang ngetapel begitu, ngetapel buah sawo. Dan itu nggak tahu kena batang, dan terus jatuh. Bukan jatuh, batunya jatuh gitu, kena kepala anak itu. Ya cuman batu kecil jatuh, bukan di ketapel itu jatuh. Lu bocor. Masya Allah, itu padahal kerikil kecil. Lalu bagaimana dengan gunung? Nah ini seorang mukmin, ngelihat dosa-dosa itu tahu seperti gunung, khawatir menimpa dia. Berarti akan lari dia. Berarti dia akan lari dari dosa begitu. Kalau seorang mukmin loh ya, wa innal fajir, kalau dia pelaku dosa besar. Mohon maaf Bapak, kan pelaku dosa besar itu dalam syariat kita istilahnya dua nih. Ada fasik, ada fajir. Nah ini orang fasik ini. Orang fasik maksudnya pelaku dosa besar. Jadi istilah fasik itu dosa besar. Kata Nabi, sibabul muslim fusuk. Mencela, jelek-jelekin saudara muslim itu adalah sebuah kefasikan, itu dosa besar. Apa bedanya fasik dengan fajir? Nah, Allah Ta'ala yang Anda tahu, fajir itu untuk dosa-dosa besar yang kalau kita melihatnya itu gak masuk akal dengan fitrah orang ya, itu dilakukan. Nah, misalnya orang habis maksiat itu cerita-cerita, itu kan sesuatu yang gak masuk akal. Mabuk, habis sekian botol cerita-cerita, gitu kok dibangga-banggain. Nah, atau hal yang lain. Nah, orang fajir itu ya radunu bahu kadubabin. Dia melihat dosa-dosanya itu seperti lalat waqa'a ala anfihi, yang nempel pada hidungnya. Masya Allah. Faqala bihi hakadha.
Alah, cuman kecil. Dia ngomong, kan cuman kecil. Jadi dosa itu dianggap kayak tepok ini lah. Masya Allah. Akhrajahu fi sahihain, dan ini diriwayatkan di Bukhari Muslim. Jadi kita tahu Pak bahwa para perawi itu tidak hanya meriwayatkan hadis Nabi, tapi juga ucapan sahabat, bahkan ucapan tabiin, bahkan tabiin juga diriwayatkan, masya Allah. Tip satu baris lagi, wa inna ma ya'dhumu adzambu fi qalbil mu'min li'ilmihi bi jalalillahi ta'ala. Nah, ini sekarang kita kasih tahu sebabnya. Kenapa dosa itu di hati seorang mukmin itu kok dilihat gede? Kenapa seperti itu? Karena dia mengenal Allah SWT, mengenal keagungan Allah. Dia takut sekali begitu. Yang nggak takut sama Allah itu kan cuman manusia-manusia itu. Nah, adapun makhluk yang lain, mohon maaf, batu, gunung, binatang, itu benar mengenal Allah, mereka takut banget sama Allah. Ya seperti kisah amanah itu Pak. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina wa asfaqna minha. Semuanya kami berikan amanah itu untuk langit, bumi, gunung. Mereka nggak mau, takut untuk mengemban amanah. Fahamalah hal insan, kata Allah gitu kan. Tiba-tiba ada sosok namanya manusia berani mengambil amanah. Nah, terus ditutup closingnya sama Allah, innal insana kana zaluman jahula, begitu kan kata Allah. Manusia itu memang zalim, memang tukang menzalimi dirinya sendiri, dan jahula itu apa? Jahil, bodoh aja. Kalau jahula bodoh banget. Ya bahasa Jawanya gitu Pak, yang kuasar itu. Nah, bukan sejarah yang ngomong. Nah, itu Allah itu ngomong begitu tadi itu pakai. Sebenarnya kalau di bahasa kasarnya begitu. Ya, manusia itu begitu. Nah, itu baru sisi amanah, belum mendolimi dirinya sendiri. Nggak tahu kenapa manusia modelnya begitu. Fa idza nadhara ila 'azamatin fa idzan nadhara ila 'azamati man asa. Nah, jadi dia lebih fokus melihat kepada dia itu maksiat sama siapa. Masya Allah. Jadi fokusnya bukan jenis maksiatnya, tapi lebih ke maksiat sama siapa. Nah, seperti apa nih? Kadang kita itu menghormati orang kan menghormati, tapi pasti ke orang tua kita lebih pol, masih lebih pol, karena status dia orang tua begitu, orang tua kita yang melahirkan kita. Dan demikian juga orang mukmin itu melihat dosa itu bukan jenis dosanya, tapi kepada siapa dia melakukan dosa. Terakhir, wara'as saghirata kabiratan. Makanya dia melihat dosa-dosa kecil itu seolah-olah dia itu dosa besar. Masya Allah. Kalau semua dari kita, semua seorang mukmin ya begini itu, wah. Nah, hal-hal maksiat itu nggak bakal laku, nggak bakal penasaran lah dengan hal yang sifatnya maksiat. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas beberapa hadis Nabi dan ucapan orang-orang saleh kuno dulu, yang mudah-mudahan hadis-hadis ini dan ucapan ini tuh apa ya, menghiasi hati-hati kita sehingga kita jadikan prinsip dalam hidup kita. Nah, kadang kayak gini dulu Pak ya, dulu itu tak hafal dulu. Nah, karena saya berprinsip kalau ucapan orang-orang kafir aja kadang dihafal. Nah, mungkin karena ada unsur hikmahnya, harusnya ucapan orang-orang soleh ini lebih layak untuk kita hafal karena kaitannya dengan Allah dan Rasulnya, kaitannya dengan Al-Quran. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.